Teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi hari ini masih dengan pembahasan tentang tanaman porang. Mungkin teman-teman yang sudah merasakan waktu dorman saat ini, khusus di tanaman porangnya, banyak yang sedang menunggu harga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi mungkin yang di wilayah Jawa Timur itu lagi resah dan gelisah lah menunggu harga dari perusahaan, karena memang pada dasarnya untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah ini belum ada mengeluarkan harga kecuali kemarin dari PT Raja Wali di Kabupaten Gresik. Nah, kenapa demikian? Karena memang dari buyer Cinanya itu belum ada penetapan harga yang dikeluarkan. Nah, boro-boro menetapkan harga, jawaban dari pengajuan GACC yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian Indonesia itu juga belum ada balasan atau jawabannya. Karena di bulan 3 kemarin itu Balai Karantina Pertanian Indonesia sudah mengirimkan 9 perusahaan yang sudah memenuhi lisensi dan sertifikasi GACC yang diminta oleh pemerintah Tiongkok. Nah, jawaban itu kemarin kami mengkonfirmasi ke Kepala Balai Karantina Pertanian Sulawesi Selatan, itu belum ada jawaban. Namun dari penyampaian mereka bahwa kemungkinannya jawaban itu akan ada di bulan 5. Di bulan 5 setelah selesai lebaran ini, kemungkinannya jawaban dari surat yang diluncurkan atau dikirimkan oleh Balai Karantina Pertanian Indonesia itu akan dibalas di bulan 5. Nah, makanya teman-teman, mungkin sekarang ini banyak teman-teman yang sudah layu, sudah loyo, sudah bermalas-malasan mengurusi tanaman porangnya. Ya, jangan begitu. Kita tetap berharap bahwa di bulan 5 nanti sudah ada progres harga yang bagus, yang istilahnya lebih bagus dari hari ini. Kalau kami di Sulawesi Selatan hari ini memang sudah 2 pabrik ini masih terus menerima umbi produksi. Yang satunya 3.500 per kilo, yang satunya lagi itu 4.000, bahkan mungkin 4.500. Jadi kalau untuk wilayah Sulawesi Selatan, kami sudah buka terus di pabriknya itu dari bulan 3 kemarin. Jadi hampir-hampir di Sulawesi Selatan itu kalau masalah pabrik sudah buka terus gitu. Nah, artinya tinggal harganya saja yang masih murah. Itu yang sementara teman-teman tunggu, sehingga yang dijual oleh teman-teman petani itu hanya sebagian untuk kebutuhan bulan Ramadan dan Lebaran. Lebaran insya Allah tinggal 3 atau 4 hari lagi. Kita akan menyiapkan konsep baru ke depannya agar betul-betul saat pendistribusian umbi produksi nanti ini itu tertata dengan baik. Dan paling penting adalah syarat-syarat untuk teman-teman yang mau memanen umbinya itu mohon diperhatikan supaya ada kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh pabrik itu dilakukan dengan baik. Contohnya minimal 8 ons atau 1 kilo lah minimal paling bagus. Yang keduanya sudah dorman full, tidak ada akar, tidak ada tanahnya lagi. Dan yang ketiga itu dipakaikan karung dan istilahnya supaya bisa kelihatan langsung ke dalam umbinya. Dan yang keempatnya itu tidak ada jamur, tidak ada busuk, sehingga betul-betul pabrik juga menerima dengan baik. Kami memprediksi bahwa di setelah Lebaran ini ada harga yang cukup bagus
ada harga yang cukup signifikan kenaikan sehubungan dengan adanya surat balasan dari GACC Tiongkok yang dikirimkan oleh Balai Karantina Pertanian Indonesia. Kami memperkirakan bahwa harga akan berada di angka 6.000 sampai 7.000 per kilogramnya. Tetapi dengan catatan tadi, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Tidak boleh umbi yang baru dorman, yang memiliki kadar air tinggi. Nah, ini yang penting kita perhatikan teman-teman, karena apapun itu kita mau sama-sama menguntungkan. Petani ya untung, pabrik ya untung, nanti negara penerima chip atau powder di Cina atau di negara manapun itu juga untung. Jadi kita juga jangan egois sebagai petani, kita mengakal-akalin, belum waktunya panen kita panen supaya timbangannya berat. Di sisi lain pengepulnya nanti susutnya lebih banyak. Nah, di pabriknya juga akan mengalami penyusutan yang lebih dan kurangnya kandungan glukomanan. Jadi mari kita fair saja hidup ini. Kita tidak merugikan si pengepul, tidak merugikan si petani, si pabrik. Nah, si pengepul juga begitu, perbaiki juga timbangannya. Kalau ada refaksinya ya diberitahu secara jujur. Pabrik juga begitu, hati-hati di timbangan pabrik. Biasanya banyak, ini mohon maaf, banyak biasanya timbangan pabrik itu tidak fair. Ini biasanya ya, ini tidak semua, tidak mengeneralisir, tapi ada sebagian begitu, timbangannya itu tidak bagus gitu. Kok baru ditimbang di sini 1 ton, sampai di sini kok tinggal 90 ton, padahal baru perjalanan berapa jam atau satu hari lah misalnya. Kan itu kadang-kadang nggak logik gitu. Ditambah lagi ada refaksinya, kadang-kadang yang normal itu kan 3%. Kalau lebih banyak lagi itu biasanya 5%. Nah, ini teman-teman supaya kita betul-betul ini perhatikan dengan baik. Karena ketika kualitas porang kita ini sudah bagus, pabrik menerima juga bagus, dan terjadi kualitas produksi umbi porang kita menjadi bagus, nilainya pasti akan lebih bagus ke depannya. Karena perlu teman-teman tahu, di dunia ini ataupun di Asia Tenggara ini bukan hanya porang Indonesia. Ada porang Thailand, Myanmar, Vietnam, sekarang Filipina juga sudah mulai menanam, Malaysia juga sudah mulai menanam. Nah, kalau misalnya kita tidak memperbaiki kualitas porang kita, maka kita pasti akan dilibas oleh negara lain. Ya kan? Nah, ini penting teman-teman pahami, terutama di registrasi lahannya juga, itu diregistrasi saja, tidak terlalu ribet begitu. Nah, kalau caranya tinggal menghubungi di kantor desanya siapa di situ sebagai penyuluhnya. Karena hampir semua daerah yang ada budidaya tanaman porangnya, itu penyuluhnya sudah diberi pemaparan atau edukasi tentang bagaimana registrasi lahan. Nah, itu teman-teman. Kalau misalnya penyuluhnya tidak tahu, minta penyuluh ini menelpon ke UPTD. UPTD itu yang kepala di bagian kecamatan itu. Kalau juga UPTD tidak tahu, minta ke kabupaten, ke kadisnya. Nah, kalau kadisnya belum tahu, ke dinas provinsi. Karena pasti di provinsi itu tahu informasi tentang bagaimana metode atau cara melakukan registrasi lahan di tanaman pangan atau tanaman porang. Nah, ditambah lagi ada surat yang terbaru dari Dirjen TP tentang bagaimana kita melakukan soil test. Jadi pengetesan soil test. Soil test ini tanah yang dites. Maksudnya kandungan tanah yang ada di yang kita budidaya porang ini, NPK-nya bagaimana, terus karbon organiknya bagaimana, hara makro mikro ini yang mereka ingin lakukan. Jadi sehubungan dengan registrasi lahan ini, itu juga berkaitan dengan soil test begitu. Dan itu kalau untuk soil testnya nanti dihubungin BPTP. Jadi BPTP
pertanian provinsi, biasanya di satu kabupaten itu ada satu. Nah, itu memang bagian pengembangan ilmu pertanian atau teknologi pertanian, itu semua di BPTP. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi harapan kami bahwa semangat saja, terus saja optimisme kita bangun, karena tidak lama lagi kita sudah melakukan Lebaran, dan insya Allah kami meyakinkan teman-teman bahwa setelah 10 hari setelah Lebaran ini ada harga yang akan indah untuk teman-teman petani yang bisa kita kerjakan bersama-sama, sehingga petani tidak lagi mengeluh, tidak lagi kecewa. Nah, tetapi ingat, perlu diketahui juga, petani jangan asal-asalan. Petani juga harus memperbaiki kualitas, karena di mana ada kualitas maka di situ ada harga. Kalau kualitas porang Anda bagus, pasti harganya juga bagus. Karena tidak mungkin pabrik mau membeli dengan harga bagus sementara kualitas porangnya tidak bagus. Jadi itu harus balance, harus seimbang. Mau dibeli dengan harga bagus, maka perbaiki juga kualitas porangnya. Begitu teman-teman, saya kira untuk ulasan hari ini kita cukupkan. Dan infonya tunggu 10 hari setelah Lebaran, kami akan update. Insya Allah harga di atas 6.000. Harga di atas 6.000 per kilogram. Insya Allah ini kami janji, karena kami juga belum bisa memastikan 100% karena kontrak itu belum kami pegang. Tapi ketika kami sudah pegang kontraknya, kami sudah akan umumkan, plus dengan kontak person yang akan dihubungi. Nah, seperti itu teman-teman, ditunggu saja. Kami akan update setelah 10 hari Lebaran. Salam dari Makassar.